Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Devi Setiawan. Di video kali ini kita akan membuat presensi elektronik dengan menggunakan Google Chrome. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan juga lonceng jika perlu, supaya update-update video yang terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja. Untuk membuat presensi elektronik ini, kita buka browser dulu. Browser yang saya pakai ini adalah Google Chrome. Nah, kita ketikkan di sini alamat dari Google Formulir, Google Dokumen ya. Ini ya, DOJS. Ini ya, seperti ini, dojs.google.com. Jadi ini adalah salah satu layanan Google Dokumen yang nanti bisa kita manfaatkan. Bagi teman-teman yang belum punya akun Google, bisa mendaftar terlebih dahulu, karena untuk menggunakan Google Form ini harus mempunyai akun dari Google tersebut. Nah, kita sudah masuk ke Google Dokumen. Di Google Dokumen ini ada banyak sekali. Di menu ini, di menu utama ini, nanti akan kita temui 4 macam Google Dokumen. Yang pertama ini Google Dokumen, yang kedua adalah Spreadsheet, yang ketiga Slide, dan yang keempat yang akan kita pakai yaitu formulir. Kita klik aja yang formulir. Nah, sudah terbuka Google Formulir. Di sini adalah file-file atau formulir kita. Kemudian di sini adalah yang contoh-contoh formulir. Untuk mulai membuat, tinggal kita klik yang tombol plus ini, kita klik ya. Kita tunggu sampai terbuka dalam pembuatan Google Formulir. Nah, akan seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal kita langkah pertama itu kita beri judul dulu formulir kita. Misalnya gini ya, elektronik presensi ya, berarti kita tulis aja presensi instansi kita, misalkan SD N Nusantara ya. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis presensi SDN Nusantara. Nah, kemudian ini juga bisa kita kasih deskripsi, misalkan kita tulis saja elektronik presensi SDN Nusantara. Nah, opsional ya, ini bisa dikasih, bisa juga enggak apa-apa. Kemudian menu di bawahnya ini ada alamat email. Di alamat email ini, jika kita ingin mengumpulkan semua email karyawan kita atau guru-guru kita, ini bisa juga ini dicantumkan. Kalau tidak ingin, kita juga bisa menonaktifkannya dengan cara ini. Di sini ya, ada klik ubah setelan, kita klik aja. Nah, ini kemudian setelan umum, ini centangnya ini dihapus, kemudian disimpan. Nah, nanti akan hilang seperti ini ya. Langsung saja kita ke pertanyaan. Nah, untuk presensi, biasanya dalam presensi itu di sini awalnya adalah presensi. Nah, kemudian di sini pilihannya ini ada beberapa ya, tapi lebih enak kalau pakai drop down ini. Jadi seperti opsi gitu loh teman-teman, nanti ada, tinggal pilih aja. Misalkan di sini absensi datang atau hadir ya, kehadiran.
Jadi ada 3 opsi nanti presensinya. Nah, karyawan kita nanti akan absensinya waktu datang, waktu pulang, atau mungkin di hari tersebut dia berhalangan jadi harus izin, seperti itu. Kemudian kita wajib isi supaya ini harus terisi. Kemudian menu di bawahnya lagi, biasanya kalau presensi itu dikasih tanggal, waktu gitu ya. Nah, waktu absennya tanggal berapa. Nah, di sini kemudian kita pilih yang tanggal ini, tanggal ini. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, bulan, hari, tahun. Kemudian ini klik di wajib diisi. Lalu supaya ringkas, kita ini ada menu di sini, kita klik, kita tampilkan waktu, sertakan waktu. Jadi misalkan datang pukul 6, nanti bisa ditulis 06.00 seperti itu. Kemudian di bagian kanannya, supaya aman presensi kita, jadi hanya khusus karyawan, makanya kita kasih password supaya tidak meluber kemana-mana ya data kita. Kita klik aja di sini password. Nah, password di sini, nah, kita pilih yang angka saja. Jadi seperti kayak pin gitu loh teman-teman. Pinnya berapa untuk membuka absensinya. Nah, ini tinggal adalah angka. Nah, ini ya, wajib diisi. Kemudian angka adalah angka berapa. Ini klik dulu validasi respon ya. Klik validasi respon, angkanya adalah angka. Sama dengan angka, kemudian sama, jadi angkanya, passwordnya sama, harus sama dengan ini. Misalkan kita kasih password aja 1 2 3 4. Jadi nanti selain 1 2 3 4 maka dia akan ditolak oleh formulir ini, itu ya. Nah, ini bagian yang pertama, karena ini password ya, berarti ini hanya pada tampilan yang pertama. Lalu kita ke tampilan yang berikutnya ini ya. Ini tambahkan bagian. Ini bagian pertama, tampilan awal. Kemudian ini nanti setelah passwordnya bisa ada, kemudian masuk ke halaman berikutnya. Ini kita kasih judul, misalnya di sini identitas diri gitu ya. Nah, identitas diri ini meliputi apa saja, opsional ya. Mungkin kita ambil contoh saja nama lengkap, itu ya, nama lengkap. Lalu biasanya di sini nomor pegawai ya, nomor induk pegawai. Ini juga wajib diisi. Ini validasi responnya dihapus saja ya, karena kalau dikasih itu nanti bisa bermasalah. Kemudian yang ketiga, misalkan di sini jabatannya apa, misalkan kita kasih opsi aja, opsi ini ya, drop down tadi, seperti kayak milih gitu lah teman-teman. Jabatannya misalkan pegawai tetap, terus pegawai tidak tetap. Kita kasih nanti misalkan di sana ada tetap, tidak tetap, ada yang tetap, tidak tetap, ada yang pegawai kontrak. Pegawai tidak tetap, nanti tinggal kita pilih aja gitu teman-teman. Kemudian di ini wajib diisi. Kemudian bisa ditambahkan lagi opsional ya, identitas diri tergantung dari yang diminta gitu aja. Kemudian ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini biasanya kalau kita bekerjanya di rumah, berarti di kolom ketiga ini kita harus tahu ke apa yang dikerjakan ketika di rumah. Berarti kita isi aja
work from home gitu ya. WFH gitu. Nah, apa pertanyaannya? Nah, supaya absen tahu, nanti di sini terus aja ketika absen berarti kita rencana atau hasil kerja hari ini gitu ya. Kalau absen masuk berarti rencananya apa hari ini yang akan dikerjakan. Kemudian ketika absen pulang itu berarti hasil kerja hari ini itu apa ya, disampaikan. Sehingga apa, atasan bisa memonef dari rumah gitu ya. Jadi apa yang dilakukan karyawannya, misalkan apa yang dilakukan oleh gurunya atau bawahannya, itu bisa termonef di Google Formulir ini. Kemudian kalau sudah, itu mungkin ada lagi ya rencana atau kerja, mungkin bagi yang izin diisi aja 0 gitu, karena tidak bekerja berarti tidak melakukan apa-apa, yang penting diisi 0 gitu aja udah bisa. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah enaknya di Google Form ini adalah ini semuanya itu sudah tersimpan, jadi kita tidak menyimpan pun, ini pun sudah tersimpan. Lalu langkah selanjutnya, ini ada menu di atas ini tema ya. Nah tema ini bisa kita sesuaikan di sini, misalkan di atasnya ini ingin ada gambar perusahaan atau logo instansi, bisa dikasih di sini, diupload gitu. Kemudian warnanya pun juga bisa diubah, akan berubah seperti ini, hijau, kemudian jadi merah. Nah kita pilih yang biru saja. Kemudian latarnya juga bisa, kemudian fontnya itu juga bisa, misalkan fontnya formal seperti ini. Lalu kita ke menu berikutnya yaitu pratinjau. Sebelum kita berikan ke karyawan kita wajib pratinjau dulu seperti apa nanti informasinya. Kita klik saja, nanti akan terbuka. Nah inilah dia tampilan dari representasi perusahaan kita atau instansi kita gitu ya. Nih misalkan data, kemudian ini dipilih tanggalnya, ini bulan 4 tanggalnya 14 2020, kemudian waktunya misalkan datang pukul 06.35 gitu ya. Kemudian passwordnya tadi 1234, klik berikutnya. Nah nanti akan ke bagian berikutnya seperti ini. Nah nanti misalkan passwordnya ini salah, misalkan tidak 1234, kita isinya ngawur ya, 111, maka dia nggak akan mau membuka. Nah seperti ini, nanti dia akan tidak mau, ada tulisannya seperti ini. Ini kalau kita membuka harus ada tulisannya seperti ini. Kalau orang lain itu beda lagi, karena ini adalah password merupakan kerahasiaan kita. Kita aja berikutnya, kita tulis nama, kemudian nomor induknya berapa, jabatannya di sini apa, kita berikutnya lagi. Misalkan kita tulis saja namanya Aldi, nomor induknya 1991 dan seterusnya, jabatannya di sini pegawai kontrak gitu ya. Kemudian klik berikutnya. Nah ini di sini karena ini absen data, berarti rencananya apa hari ini? Hari ini akan melakukan, karena ini PSD ya, berarti ulangan online gitu ya, misalkan. Lalu tinggal kita kirim di sini. Nah nanti akan seperti tanggapan Anda telah direkam. Itu berarti presensi kita sudah masuk seperti itu. Lah kalau sudah di pratinjau berarti sudah benar, tinggal kita klik kirim. Nah untuk klik kirim di sini
kita ambil yang ini ya, tautan ini ya, diperpendek dulu. Nah kemudian kita salin. Tautan ini yang kita bagikan kepada semua karyawan atau guru-guru kita, sehingga bisa diakses dari manapun, dari Android kak, dari laptop kak, dari tablet kak, atau dari Mac, itu semuanya bisa, asalkan tautannya sama dengan ini. Kita berikan saja. Nah kemudian jika kita admin, kita bisa mengecek absensi hariannya. Di sini ada pertanyaan, kemudian di sini ada respon. Respon ini berarti yang sudah mengisi. Kita klik aja. Nanti akan memuat respon siapa saja yang sudah mengisi. Nah, di sini ya ada Aldi ya, tadi udah ada Aldi. Kemudian untuk melihat rekapnya via Excel, di sini adanya. Diklik aja di sini. Menu semua. Kemudian buat spreadsheet baru, kita buat, klik. Kita tunggu dulu karena ini adalah proses mentransfer data dari ini Google Form menjadi spreadsheet. Kita coba. Refresh dulu, mungkin ini karena malam ya, jadi internetnya bermasalah. Nah, sudah connect lagi. Nah ini responnya, kita buka. Nah kita klik sini ya, lihat respon di spreadsheet. Nah nanti akan terbuka seperti ini. Nah ini tadi saya sudah mencoba ya, presensi data, kemudian waktu, passwordnya ini ada, sampai ke sana lagi, sampai ke bagian paling ujung nanti akan ketemu. Nah, tinggal kita merekap hari ini kerjanya apa, di apa. Nah, nanti akan terlihat. Oke teman-teman, itu saja video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like, kemudian jangan lupa share supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.